Halo teman-teman semua, kali ini kami kelompok PBB 14 KKM PKN STAN mempersembahkan sebuah video tentang penilaian tanah kosong dengan pendekatan perbandingan data pasar. Yang akan kita bahas bersama di sini adalah 1. Pengertian penilaian, 2. Tujuan dan fungsi penilaian, 3. Pengertian tanah, 4. Karakteristik fisik tanah, 5. Pendekatan penilaian tanah, dan 6. Langkah-langkah penilaian tanah. 1. Pengertian penilaian. Penilaian adalah gabungan antara ilmu pengetahuan dan seni dalam mengestimasi nilai dari sebuah kepentingan yang terdapat dalam suatu properti dengan tujuan tertentu dan pada waktu yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan segala karakteristik yang ada pada properti tersebut, termasuk jenis-jenis investasi yang ada di pasaran. 2. Tujuan dan fungsi penilaian. Tujuan utama dari penilaian adalah perkiraan yang biasa disebut dengan nilai pasar atau market value. Nilai pasar didefinisikan sebagai probabilitas utama harga jual properti yang bersaing dalam pasar terbuka. Penilaian properti khususnya tanah biasanya digunakan untuk kepentingan sebagai berikut. 1. Digunakan dalam menentukan nilai ganti rugi pembebasan tanah rakyat untuk kepentingan pemerintah atau umum. 2. Menentukan nilai ganti rugi untuk kepentingan asuransi. 3. Menentukan nilai jual objek pajak dalam kaitannya dengan PBB dan BPHTB. 4. Menentukan kemampuan membayar utang. Dan 5. Menentukan nilai aset yang merupakan jaminan atau agunan bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. 3. Pengertian tanah. Tanah atau tapak adalah sebuah daftar data faktual yang meliputi deskripsi kepemilikan atau legal description, other title and record data, dan informasi yang berkaitan dengan karakteristik fisik. 4. Karakteristik fisik tanah meliputi 1. Ukuran dan bentuk, 2. Pengaruh tanah sudut, 3. Plottage, 4. Access dan surplus land, 5. Topografi, 6. Utilitas, 7. Pengembangan, 8. Lokasi atau aksesibilitas, dan 9. Lingkungan. 5. Pendekatan penilaian tanah. Pada umumnya, tanah dinilai dengan menggunakan pendekatan penilaian pasar, sedangkan untuk pengembangannya seperti bangunan, taman, atau kebun dilakukan dengan pendekatan biaya. Formula pendekatan penilaian tanah adalah sebagai berikut. Indikasi nilai properti sama dengan nilai properti pembanding ditambah atau dikurang dengan penyesuaian. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan penyesuaian. 1. Gunakan data yang sebanding untuk memperkecil nilai penyesuaian. 2. Boleh menggunakan asumsi jika terpaksa atau data yang valid tidak tersedia. 3. Total nilai penyesuaian lebih dari 50% merupakan data yang tidak sebanding. 4. Perbanyak data pembanding. 5. Gunakan skala Likert dengan skala yang terukur, seperti contohnya jelek, kurang bagus, cukup bagus, bagus, atau sangat bagus. 6. Langkah-langkah penilaian tanah. 1. Menentukan tanggal penilaian. 2. Menentukan tanah yang akan dinilai. 3. Menentukan tanah yang menjadi pembanding. 4. Mengumpulkan data tanah yang akan dinilai dan tanah yang menjadi pembanding. 5. Melakukan verifikasi dan validasi data. 6. Melakukan penyesuaian. 7. Melakukan rekonsiliasi nilai terhadap indikasi nilai yang ada. Dan 8. Mengukur tingkat keyakinan dalam melakukan penyesuaian. 7. Contoh penerapan penilaian tanah kosong. Di sini kami menggunakan objek penilaian dan juga 3 data pembanding sebagai berikut. Objek penilaian berada pada Dusun Pahing, RT 5 RW 3 Desa Sembawa, Jalaksana, Kuningan. Jenis transaksi objek penilaian, waktu transaksi Juli 2021. Lokasi kondisinya baik, dengan dokumen kepemilikan SHM, luas tanah 418 meter persegi, bentuk tanah beraturan, jenis tanah darat, kontur rata, elevasi dengan permukaan jalan sejajar,
peruntukan residensial dengan aksesibilitas yang baik. Data pembanding 1. Berada di Dusun Pahing RT 5 RW 3 Desa Sembawa Jalaksana Kuningan. Jenis transaksi jual beli, waktu transaksi November 2020, lokasi dalam kondisi baik dengan dokumen kepemilikan SHM, luas tanah 497,81 meter persegi, bentuk tanah beraturan dengan jenis tanah barat dan kontur bergelombang. Elevasi dengan permukaan jalan sejajar, peruntukan tanah kosong, aksesibilitas baik, dan harga per meter persegi Rp873.827. Data pembanding 2. Berada di Dusun Wage RT 10 RW 4 Desa Sembawa Jalaksana Kuningan. Jenis transaksi jual beli, waktu transaksi Januari 2021, lokasi baik, dokumen kepemilikan SHM, luas tanah 521,1 meter persegi, bentuk tanah beraturan dengan jenis tanah darat dan kontur rata, elevasi dengan permukaan jalan sejajar, peruntukan tanah kosong, aksesibilitas baik dan harga per meter persegi Rp949.914. Data pembanding 3. Berada di Dusun Manis RT 1 RW 1 Desa Sembawa Jalaksana Kuningan. Jenis transaksi penawaran, waktu transaksi Juli 2021, lokasi sangat baik, dokumen kepemilikan SHM, luas tanah 490 meter persegi dengan bentuk tanah beraturan dan jenis tanah darat dengan kontur bergelombang, elevasi dengan permukaan jalan lebih tinggi, peruntukan tanah kosong, aksesibilitas cukup, dan harga per meter persegi Rp714.286. Berikut adalah asumsi yang kami gunakan. 1. Mengalami penyusutan 1% tiap berbeda 1 bulan. 2. Dilihat dari jarak ke jalan raya, sangat baik negatif 1%, baik 0%, cukup 1%. 3. Dilihat dari luas fisik tanah, lebih luas negatif 1%, sama 0%, lebih kecil 1%. 4. Dilihat dari fisik tanah, beraturan negatif 1%, tidak beraturan 0%. 5. Dilihat dari kekerasan dan kandungan air dalam tanah, darat 0%, air 1%. 6. Mengalami penyusutan 1% tiap perbedaan, lebih tinggi dari jalan, sejajar atau lebih rendah dari jalan. Mengalami penyusutan 1% tiap perbedaan, tanah kosong, sawah, residensial. 8. Dilihat dari lebar jalan depan, sangat baik negatif 1%, baik 0%, dan cukup 1%. Berikut adalah hasil dari penyesuaian berdasarkan asumsi pada slide sebelumnya. Kami melakukan penyesuaian atas faktor penyesuaian. 1. Jenis transaksi. 2. Waktu transaksi. 3. Lokasi. 4. Dokumen kepemilikan. 5. Fisik tanah yang meliputi luas, bentuk, jenis tanah, kontur, dan elevasi. 6. Peruntukan. Dan 7. Aksesibilitas. Dan kami menemukan jumlah penyesuaian. Data pembanding 1, 4%, data pembanding 2, 1%, dan data pembanding 3, negatif 2%. Indikasi nilai per meter persegi. Data pembanding 1, Rp908.780. Data pembanding 2, Rp959.413. Dan data pembanding 3, Rp700.000. Pembobotan. Data pembanding 1, 30%, data pembanding 2, 40%, data pembanding 3, 30%. Nilai wajar setelah pembobotan. Data pembanding 1, Rp272.634. Data pembanding 2, Rp383.765. Dan data pembanding 3, Rp210.000. Nilai wajar per meter persegi, Rp866.399. Dan akhirnya ditemukan total nilai wajar keseluruhan sejumlah Rp362.154.886. Baik teman-teman semua, berikut adalah yang dapat kami sampaikan terkait penilaian tanah kosong dengan pendekatan perbandingan data pasar. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di lain kesempatan.